laki-laki yang saya cari yang telah melarikan putri saya. Mana foto-fotonya Kadal Blue? Pingin lihat aku Kadal Blue itu yang mana? Apa? Oh ya Allah, ini! Kalau kan penculikan itu kan fatal. Iya. Penjara, pidana itu. Gituin jahat bener, lu jahat bener jahat. Heboh, panas. Sampai lapor polisi. Code Blue versus Oh My. Waduh, bahas yuk. Hai, apa kabar? Kembali lagi, let's go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita mau kembali lagi membahas yang lagi viral banget, Madun Oseng versus Oh My versus Code Blue. Nah, jadi kabar terbarunya adalah Code Blue ini akan melaporkan si Farida alias Oh My itu karena apa? Memberikan informasi pribadi gitu. Nah, di pihak sebelah kanan, di pihak sebelah Oh My itu dia menunjukkan bahwa Code Blue ini adalah orang yang dicari karena melarikan anak orang. Gokil. Bagaimanakah ini dari review makanan menjadi review keluarga? Siapakah yang kalian percaya? Ayo kita berbahas, kita meneruskan masalah ini. Seperti biasa, Let's Go adalah hakim. Nah, nggak hakim ya, maksudnya adalah pengamat dari permasalahan-permasalahan yang beredar di internet. Apakah kalian siap, sobat-sobat Let's Go? Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, adik-adik, tangannya di mana? Tangannya di sini. Siap kita mendengarkan pendapat-pendapat yang out of the box? Siap. Mulai aja yang pertama tentang postingannya si Oh My gitu, yang Let's Go tantang dia untuk men-stitch Code Blue dan akhirnya dilakukan. Hai guys. Kalian tunggu kan? I know. Wow, I know. Makan apel dulu nih, biar nggak boring, Rea. Apa ya? Ini yang minta kalian loh ya. Ini salah satu buktinya kalian yang minta ya. Banyak sekali yang minta Oh My nge-stitch Code Blue. Setelah kejadian bilangnya akhirnya Oh My tahu Code Blue. Keren. Suaranya serak-serak basah. Serak-serak basah. Ini ada liburan ya buat bikinannya kalian yang tidak ke mana-mana. But I will tell you guys, ini adalah videonya Oh My yang terakhir, bahas yang sedang viral. Let's start from now. Aku akan baca out loud ya. Sepuh, coba stitch Code Blue. Itu Puh, Tinky Winky Tipsy Lala. Sepuh. Jadi gini, itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Kenapa? Tonton juga. Mulutnya sadis, keras, tapi ada knowledge yang bisa kita terima, which is ada solusi. Ini harus gini, harus gitu. Oh, berarti kalau kita nge-stitch itu harus video Chef Juna, chef yang terkenal karena ada solusi gitu. Berarti kamu termasuk salah satu yang tidak harus di-stitch harusnya ya? Berarti warung-warung di luar sana, restoran di luar sana berarti tidak usah mau di video food vlogger lain selain Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Apakah seperti itu, Pusepuh? Nah, tanya ini. Kalau cuma maaf ya ini ya, sekali lagi maaf ya, nun sewu, datang ke warung-warung, ke restoran, bawa HP, nggak dimakan, nggak diapa, nyampe rumah terus diedit, habis itu bikin VO yang tajam, sangat menunjukkan sangat mengerti FND, kadang-kadang jahat, keras. Untuk apa? What is the point? Nah, mengharapkan adanya endorsement kan, datang ke kita atau diundang-undang restoran kayak gitulah ya kan? Sama. Wait, dengar. Apa yang dibilang abang si Oma ini adalah, buat apa kamu datang ke warung-warung, pakai HP rekam-rekamin di voice note? Bukannya kamu juga begitu? Kamu kan food vlogger, datang ke warung makan, rekam-rekam, terus diedit, sama. So dia bilang, biar apa gitu? Ya biar pelanggan itu dapat dua sisi. Nah, dari sisinya Oh My itu kan bagus-bagus. Waduh, ini restoran bagus, baik banget. Aku dibungkusin. Nah, ternyata ada pelanggan lain yang kesana nggak dibungkusin. Pelanggan lain yang kesana dikasih mbak harga gitu. Nasi setengah porsi 20.000 gitu. Sedangkan kamu dapat yang bagus-bagusnya. Ada pelanggan lain yang dapat tai-tainya, yang dapat jelek-jeleknya gitu. Nah, Code Blue kenapa dia nggak pakai muka dan nggak pakai lain-lain? Itu Let's Go rasa ini sok tahu aja ya. Karena dia ingin dilihat sebagai pelanggan biasa, dan walaupun ketahuan ya, akhirnya dia mau nge-review gitu. Kamu selalu mau plus-plusnya aja, nggak minus-minus kayak Orde Baru ya. Di media ya, negara kita bagus. Nah, ternyata di dalamnya sisi gelapnya ada jeleknya gitu. Nah, ini menurut Let's Go adil ya, food vlogger di bagian Oh My mungkin dia bagus-bagusin restoran gitu. Nah, tapi di bagian Code Blue ada juga pelanggan yang kena tai-taian gitu.
YouTube-nya juga aku ngeliat, nonton juga, dan YouTube dapat apa? Dapat AdSense kayak gitu-gitulah. Jadi kalau reviewnya kayak gini, ya aku nggak mau kalian suruh-suruh kayak gitu-gitu. Mending Chef Juna, aku mau, itu idola aku. Chef Juna itu cerdas. Review gini, kacangan, itu kacangan. Wow, berarti kalau misalnya food vlogger standar sepuh ini adalah harus ada tim dan lain-lain gitu. Berarti food vlogger yang dimulai dari nol, nah dimulai dari nggak punya tim, punya HP, kacangan, setan. Seperti itu ya. Nih, dia pertanyaannya. Berarti cita-cita orang itu tidak boleh menjadi food vlogger di awal pakai HP gitu. Nah, apakah dari dulu di awal konten Omai tiba-tiba langsung ada tim? Nah, ini pertanyaannya. Jangan membawa-bawa nama review jujur. Kalau itu ternyata bukan review jujur, tapi itu ternyata adalah bad review. Guys, jangan membawa review jujur kalau ternyata itu adalah bad review. Berarti kalau bad review, ini menurut saya ini nggak enak nih. Ini menurut saya sih kurang bersih. Menurut saya kenapa saya dibungkusin pakai kresek aja, itu bad review. Itu nggak boleh di review jujur. Review jujur adalah review yang harus bagus-bagus aja. Apakah seperti itu? Saya sebagai food vlogger dapat styrofoam kok. Itu pelanggan asli kok dapat kresek. Ah, dia bukan food vlogger, dia kacangan. Itu aja nggak pakai tim itu. Ini makan itu harus ada tim. Itu ibu-ibu itu yang pakai jilbab yang dikasih kresek itu tuh nggak pakai tim dia. Itu kacang-kacangan itu. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan ya. Jujur itu juga itu emang jujur, memberikan solusi. Caranya gini dan gitu. Banyak sekali food vlogger yang memberikan solusi itu di belakang kamera dengan alasan supaya tidak mematikan bisnis dagangan yang sudah dibangun. Jadi dia bilang supaya tidak mematikan dagangan orang ya, misalnya ya itu benar. Nah tapi kan ada pelanggan juga yang dia mungkin nabung, ya nggak semua lah orang tuh bisa makan harga cumi 75.000 setiap hari ya. Nah mungkin dia nabung dan dia, wah kita nontonin food vlogger Omai nih, katanya sih enak banget, bagus banget. Nah kita udah nabung nih, mungkin seminggu uang jajan ditabung, datang ke tempat itu, ternyata kenapa rasanya tidak seperti food vlogger Omai ya? Nah, kenapa aku pas bungkus tidak dapat styrofoam? Nah, kenapa aku ke sana pelayanannya beda sekali? Nah, itu kan mematikan dan menghilangkan juga rezeki pelanggan yang beli gitu. Kenapa kamu cuma peduli dengan restoran atau ownernya itu? Kamu nggak peduli dengan pelanggannya? Ini Rizko agak heran ya, karena mungkin Rizko bukan pemilik restoran ya. Rizko adalah pelanggan dan memang beberapa kali datang ke tempat makan ya karena food vloggernya. Oh, nanti kalau aku datang ke tempat ini, aku dapat pengalaman yang sama nih. Nah, ternyata enggak. Sebel juga ya, mana nih uang jajan sebulan. Makan di restoran kan nggak murah ya gitu. Itu perlu kita tabung gitu. Nah, terus ada video juga tentang, katanya dia udah tahu nih wajah Code Blue kayak apa. Ini ada videonya ya, kita lihat aja. Dia lupa wajahnya dulu. Oh, ini wajah Omai dulu ya, dari TikTok The Viral New. Kadal Blue itu yang mana? Kadal Blue. Oh, dia udah dapat nih fotonya Code Blue. Kadal. Kenapa? Ya Allah, tapi kan kayak Chef Juna. Makanya, nggak pakai video, nggak pakai foto. Review, nggak pakai camping. Sumpah guys, kalian Kenapa? yang sudah nyerang Omai ngakak kalian lihat ini ya. Kenapa? Kenapa? Ya Allah Mam, ternyata aku nggak menghina ya. Itu cacatannya semuanya dikirim ke Omai, cacatannya semuanya hasilnya. Ini apa nih? Kok kayak dukun ini? Oh, berarti dia dari sini kayaknya dia ngetawain wajah Code Blue gitu. Wah, kenapa main fisik ya? Ini mau review makanan apa review bedah kecantikan nih? Ini kan nge-review makanan ya, jadi kenapa nge-review fisik ya? Fisik Let's Go, tolong dinilai dong Pusepuh. Selain ada standar mereview makanan, tapi Pusepuh ini juga punya standar untuk mereview wajah seseorang. Tapi gimana kah wajah seorang Taehyung ini? Taehyung kecebur got? Loh. Apa ini? Jangan khawatir kalau masalah gini-gini, dengerin ya. Listen. Aduh Bang Madun, terima kasih banget ya dengan kasus ini. Saya ambil Kasus Madun maksudnya? kasus Bang Madun yang Bang dilari. Madun yang di laki-laki yang saya cari yang telah melarikan putri saya. Oh. Yang cewek itu. Cewek itu putri saya. Oh, gitu. Ibu kandung, kandung. Ya, saya ibu kandungnya. Berapa lama? Udah 1 tahun. Jadi laki-laki ini bajingan. Ini lagi saya cari. Dia udah pindah ke Bali.
ya. Dia tuh seorang penipu pencuci otak manusia dan saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya gitu. Jadi saya lagi minta tolong sama netizen, siapapun yang kenal sama William Anderson yang dulu dia punya vlog jatuh cinta, tolong DM-in saya dong alamat keluarganya. Ya Allah, tak pikir kayak Chef Juna. Makanya nggak pakai video, nggak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Sumpah guys, kalian aduh, yang sudah nyerang Omay ngakak kalau lihat ini, aduh ya Allah. Emang mana sih? Ya Allah, Kasih lihat dong. Ternyata. Aku nggak menghina ya, itu cacatannya semuanya dikirim ke Omay Chat. Aku nggak menghina ya, tapi aku ketawain aja muka Code Blue. Begitu ya. Kasih lihat dong. Catatannya semuanya hasilnya. Ini apa nih? Kok kayak dukun ini? Kayak dukun. Ini kan kayak dukun lagi, ngapain kan Mbak sampai apa namanya di aslinya? Sampai Kayak dukun katanya apa kemana-mana Code Blue bawa menyan ya. Bawa menyan sama bawa tuyul gitu. Kayak dukun kayak apa maksudnya? Aku chat, aku memang marah-marah sih di chat. Ya gimana ya dibilang kayak begitu. Nah, di chat itu mamaku nggak bales. Jadi kalian record aja nih. Intinya, Oh, ini Code Blue. saya sudah besar, saya bisa ambil keputusan sendiri. Jangan bilang saya diculik, jangan bilang saya dicuci otak. Karena bukan itu alasannya. Oke. Alasannya cinta. Terus, buat mama, pas dia bilang aku diculik itu gimana ya diculik ya? Karena dia sendiri ke Bali, ketemu aku, kita main-main, kita happy-happy. Terus dia bilang diculik, hello. Apa perlu aku share foto dia Kalau di sini? diculik, laporan polisinya mana? Iya, gitu. Kita cek Code Blue dulu ya. Dari Code Blue, waduh nih panjang banget video, let's go nih. Jadi Code Blue dulu. Nah, doxing dapat diancam UU ITE gitu, penjara penanaman. Doxing itu apa? Lu nggak ngerti sih. Jadi di sini juga Code Blue mengatakan bahwa selamat malam, saya Code Blue, saya keberatan dengan doxing. Oh, doxing itu menyebarkan identitas rahasia, menyebarluaskan berita bohong serta fitnah, memecah belah dan merusak nama baik. Saya harapkan klarifikasi. Saya tunggu 24 jam gitu katanya. Nah, alasannya enggak, silakan laporin saya ke pihak berwajib. Kalau menurut Anda itu perlu, saya sebagai WNI akan mengikuti peraturan. Nggak usah 24 jam. Nggak usah gertak, langsung aja laporkan. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya ini sepuh. Apa gitu ya, ada pertanyaannya. Omongan dari AA Juju kabarnya nih. Ayo kita lihat. Menurut gue lu jahat sih. Ke gue aja menurut gue lu ceritain lu abis ngajak collab seleb yang gede, terus lu unfollow, terus lu jelekin, lu kasih tahu terus semua keluarganya. Gila, gue abis nonton videonya yang abis di take down. Menurut gue lu jahat sih. Ke gue aja menurut gue lu ceritain lu abis ngajak collab seleb yang gede, terus lu unfollow, terus lu jelekin, lu kasih tahu terus semua keluarganya kejelekannya ke gue. Menurut gue kayak gue nggak pengen tahu diceritain, dan lu jahat menurut gue. Wow, ini dugaan ya. Kabarnya yang diduga ini adalah Omay itu katanya habis collab. Nah, habis itu setelah collab dengan salah satu artis, dia ceritain ke AA Juju ini tentang kejelekan dari keluarga si partner yang diajak collabnya itu. Sampai keluarganya coy. Oh, berarti memang Omay ini setiap orang diajak collab, dia tahu ya siapa orangnya. Mana keluarganya? Hah? Ada aib apa di keluarganya? Cepat beritahu saya informasi karena saya ingin menyebarkan. Apa gitu ya? Nah, ini pertanyaan ya. Dan untungnya gue ada ininya. Dan terus kedua, ini orang ngadu domba di sosial media gitu loh. Kayak si orang tua ini ngasih rekaman sama lu sebarin gitu. Oh. Beneran lu jahat ke si orang tua sih. Beneran si orang tua udah kayak lu gituin jahat bener, lu jahat bener jahat. Ih, sumpah. Tuh ninja anjir. Dari kemana tuh gue bingung, pas gue diundang sama banyak banget stasiun TV yang undang gue gak bisa datang karena gue lagi di Bali. Gue bingung kenapa ini video gue bisa sampai besar banget. Ya salah satunya gara-gara lu juga gitu. Lu juga yang bikin video gue besar dan bikin kasus ini besar. Sekarang lu makin besarin lagi. Kayak lu masalah ini cuma review, terus lu sekarang masalah personal lu sebarin tuh chat si owner. Si owner juga kasihan nih sebenarnya, dia ngasih rekaman, ngasih SS ke si sepuh, si sepuh nyebarin ke sosial media. Kayak sepuh jahat, lu jahat, beneran jahat gitu loh. Kayak jahat, sumpah. Kayak lu ngapain sih gitu, cari apa, attention. Kasihan si owner.
terus juga lu nggak kenal sebenarnya sama si Blue juga, si owner juga, masalahnya sama si Blue bukan masalah, maksud gue kayak urusannya gitu, dan lu nyebarin gitu, dan lu ketawa-tawa gitu, kayak jahat bener anjir, dan kayak ih kok gitu loh. Dan dia tuh sadar sebenarnya yang dia lakuin tuh salah, makanya di take down sama dia. Kayak yang sebelumnya yang di take down, kayak makanya nyari apa sih, kayak demen banget gitu, ih sumpah jijik banget, ih ternyata aslinya begitu. Maksud gue kayak lu tuh gak ada masalah sama si Blue-nya juga, sama si owner-nya juga. Oh, gitu katanya dari makan lur AA Juju itu jijik banget sih. Mana nih AA Juju juga tahu berarti rahasia code Blue ya, dan code Blue siapa ya, dan chat-chatnya juga tahu. Wah, ini akan memanas. Kita akan menunggu apakah ada laporan ke polisi tentang doxing. Lu ngerti doxing ya. Dan apa yang akan dilakukan Bang Madun? Bingung ya. Di restoran saya jadi apa ini nanti? Loh. Jadi menurut kalian gimana nih tentang perseteruan Blue dan juga Oh My? Kayaknya ini video terpanjang Let's Go yang pernah Let's Go buat deh kayaknya ya. Menurut kalian gimana nih? Coba komen aja kalian di pihak siapa. Kalau Let's Go udah pasti di pihak ya Juju kayaknya. Lihat-lihat terus komentarin. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.